Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Teras Kamaya. Apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia ya. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan dengan saya Maya. Nah, jadi di video kali ini saya mau sedikit sharing mengenai kegiatan saya decluttering ya, mengurangi barang-barang yang sekiranya sudah tidak digunakan lagi. Entah itu mau dikasih ke orang ya, jadi warisan, lungsuran, atau mau dibuang. Untuk saya ini lumayan menantang ya, karena saya termasuk tipikal orang yang apa-apa tuh dibuang sayang. Teman-teman pasti udah sering ya dengar-dengar istilah less is more, gaya hidup minimalis, dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah menjalankan ini justru dari beberapa tahun yang lalu. Karena memang gaya hidup minimalis ini sudah menjadi tren ya beberapa tahun belakangan ini. Slogan yang paling terkenal dari gaya hidup minimalis yaitu less is more, lebih sedikit lebih baik. Jadi memang para pelaku gaya hidup minimalis ini memiliki barang itu hanya sedikit, yang memang hanya barang-barang yang mereka butuhkan aja. Atau sederhananya mereka itu hidup sederhana. Nah, setelah saya pikir-pikir memang semakin banyak barang, kita itu semakin lelah ya, semakin stres karena barang-barang itu harus kita rawat, harus kita bersihkan. Untuk teman-teman yang mungkin lagi cari-cari nih gimana tipsnya ya caranya memulai gaya hidup minimalis, teman-teman bisa pantengin terus channel ini khususnya di video ini karena nanti kita akan bahas satu persatu. Disimak ya. Yang pertama yaitu decluttering. Sederhananya decluttering itu adalah memilah-milah barang ya. Jadi kita pilah-pilah pakaian mana yang sekiranya kita sering pakai, mana yang jarang kita pakai, dan mana yang sama sekali sudah nggak pernah kita pakai. Jadi cuma jadi penunggu lemari aja gitu. Kasihan ya kalau baju-baju itu nggak pernah dipakai, seandainya dia bisa ngomong, mungkin dia akan curhat. Aduh, sayang banget sih aku cuma dijadiin penghuni lemari aja. Kalau pengalaman saya sih waktu decluttering isi lemari itu baju, saya sekalian decluttering perlengkapan sholat juga. Kayak sejadah, mukena, sarung gitu. Baju koko suami, terus ada spray, handuk, gorden. Pokoknya semua yang berbahan-bahan kain gitulah. Jadi sekalian, karena ternyata kita ini ya, bahkan saya pikir teman-teman juga kalau dicek lemarinya mungkin banyak ya nyimpen spray, gorden, bahkan mungkin handuk. Padahal sebenarnya kita punya 2 atau 3 juga udah cukup. Teman-teman pernah ngerasain gak sih seperti saya, setiap mau keluar rumah, seringkali bingung mau pakai baju yang mana. Yang ini nggak pantas, yang ini udah nggak cukup, yang ini udah nggak in lagi, udah norak, udah ketinggalan zaman. Akhirnya pakai bajunya yang itu lagi, dan seringkali bilang nggak punya baju. Nah, kalau kayak gitu tanda-tanda kita nih memang udah harus decluttering baju. Jadi pakaian-pakaian yang kita sendiri ngelihatnya udah nggak seneng, yang kita sendiri udah pusing ngelihatnya, mendingan dikeluarin aja dari rumah. Isi lemari yang teratur, nggak terlalu banyak tumpukan baju, bikin kita jadi lebih gampang buat milih baju mana yang mau kita pakai. Nah, setelah decluttering pakaian selesai, saya geser ke dapur. Jadi decluttering perabotan di dapur. Teman-teman mungkin ada yang seperti saya, yang senang banget nyimpen barang-barang seperti bekas kemasan gitu ya. Jadi kalau beli makanan ada kemasannya gitu, misalnya dari plastik mika itu nggak langsung dibuang tapi disimpan. Alih-alih beli pakai, malah yang ada cuma numpuk menuhin dapur. Yang kedua, merapikan rumah secara rutin. Untuk menjaga barang-barang tetap bersih, tetap rapi gitu dan terawat, kita harus rajin-rajin merapikan rumah secara rutin. Entah mungkin seminggu sekali gitu ya, atau sebulan 2 kali. Karena ini bisa membantu kita memastikan kalau nggak ada penumpukan barang-barang yang nggak perlu. Jadi misalnya kita lagi rapi-rapi di kamar, sekalian decluttering. Rapi-rapi di dapur, sekalian decluttering juga, kayak gitu. Minimalis tentu aja beda dengan pelit.
Kita tetap bisa beli barang yang bagus-bagus kok, tapi kita harus memastikan dulu sesuai nggak dengan kebutuhan, dan memastikan kalau barang yang kita beli itu nggak berakhir dengan sia-sia. Kadang kita ini selalu membeli barang hanya karena packagingnya bagus, atau lucu gitu warnanya. Padahal kita sendiri bingung barang itu mau kita pakai untuk apa. Poin berikutnya yaitu utamakan kualitas daripada kuantitas. Jadi kita lebih baik punya tas satu tapi bagus daripada punya tas 3, 4, atau 5 tapi semuanya nggak ada yang benar gitu kan. Ada yang talinya putus mungkin, ada yang resletingnya lepas mungkin. Nah, daripada banyak tapi nggak bagus, lebih baik punya satu tapi kita senang gitu pakainya karena kita nggak ngeluh rusak ini atau rusak itu. Poin berikutnya, stop terikat dengan barang. Nah, mungkin sebagian dari kita ya, atau mungkin ada teman-teman nih yang lagi nonton video ini, merasa punya keterikatan emosi dengan barang-barang tertentu. Misalnya, selimut di masa kecil, boneka, guling, atau bantal mungkin, atau barang-barang lain yang memang ada historical ya, ada sejarahnya. Entah mungkin itu kado dari siapa gitu kan. Nah, ikatan emosi ini bikin kita jadi makin susah untuk membuang atau menyingkirkan barang-barang. Padahal kadang barang-barang itu juga jarang kita lihat, nggak pernah kita pakai lagi gitu kan, dibiarkan aja menumpuk di sudut rumah. Kalau barang-barang itu masih bagus, masih bisa dimanfaatkan, tapi kita memang nggak mau pakai lagi, mungkin akan lebih baik kita kasih aja ke orang. Jadi lebih bermanfaat gitu ya, sayang kalau dibuang. Langkah berikutnya yaitu terapkan prinsip mengganti dan bukan menambah. Jadi kalau kita merasa bahwa sepatu yang di rumah kita ini udah kekecilan, mungkin warnanya udah pudar atau gimana, sebelum kita membeli yang baru, lebih baik yang lamanya dikeluarin dulu. Jadi nggak numpuk di rumah. Nah, itu dia beberapa tips untuk memulai gaya hidup minimalis. Teman-teman, gaya hidup minimalis itu sifatnya sangat personal ya. Setiap orang yang menjalankannya punya penerapan yang berbeda-beda. Jadi nggak usah plak-plak ngikutin apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Saya sendiri melakukan decluttering ini sedikit demi sedikit, nggak sekaligus seharian gitu satu rumah langsung saya decluttering, enggak. Jadi sesempatnya saya aja. Saya sempat ngeluarin isi lemari, dirapihin dulu, selesai, baru pindah ke tempat lain. Jadi jangan sampai kita udah bongkar semua, ternyata di pertengahan kita udah kecapean, akhirnya numpuk dan berantakan di mana-mana. Kemarin saya baru bongkar lemari buku ya, jadi saya buang-buang buku-buku yang memang udah nggak saya baca lagi, dan biasanya buku itu hanya beli sekali baca udah nggak pernah dibuka-buka lagi. Apalagi buku-buku masakan ya, resep masakan, karena sekarang zaman udah canggih ya, kita mau cari apa aja tinggal buka medsos gitu, udah jarang banget buka-buka buku, dan buku itu kan hanya cuma dibaca aja gitu ya, sementara sekarang kita bisa ngeliat videonya langsung. Jadi kalaupun di buku-buku itu saya ngerasa sayang untuk dibuang, saya pilih-pilih mana yang sekiranya mau saya praktekin, saya ambil aja beberapa lembar, nanti saya clipping kayak gitu. Jadi nggak perlu nyimpen bukunya sampai segitu banyak, sementara yang kita tertarik sama resepnya itu hanya 2-3 lembar aja. Minimalis nggak terbatas cuma di barang aja ya, ini juga bisa ke pakaian, media sosial, penggunaan gadget, dan juga internet. Karena itu ada juga istilah digital minimalism. Jadi teman-teman nih yang handphonenya mungkin penuh dengan screenshot, dengan download film, download video-video gitu. Nah, bisa dikurangin, dihapus-hapusin aja yang nggak perlu, supaya handphonenya juga nggak nge-lag gitu ya, nggak nge-hang karena keberatan beban. Untuk berpakaian juga, seorang minimalis biasanya beli pakaian itu yang sekiranya mudah untuk dipadu-padankan. Jadi nggak perlu beli pakaian itu dari atas sampai bawah satu warna. Nah, kalau kayak gitu otomatis nanti akan jadi banyak barang-barang yang di rumah. Misalnya bajunya warnanya hijau, lalu bawahnya roknya hijau, sepatunya maunya juga hijau, jilbabnya juga, otomatis nanti beli pakaian warna lain semuanya harus satu
warna. Sementara kalau kita pakai bajunya itu bisa dipadu-padankan, kita bisa pilih warna-warna yang netral seperti abu-abu, hitam gitu ya, atau mungkin warna-warna tanah gitu. Jadi misalnya satu rok bisa dipadu-padankan dengan banyak jilbab atau apa gitu. Kenapa sih saya memilih gaya hidup minimalis? Yang pertama banget yaitu saya merasa gitu, saya yakin bahwa semua yang saya punya itu nanti akan ada hisapnya, akan ada perhitungannya. Ini barang yang saya punya datangnya dari mana, didapatkannya secara seperti apa gitu ya. Saya membayangkan segini banyak barang, berapa lama butuh waktu untuk menghisap itu semua gitu. Jadi sebisa mungkin sedikit demi sedikit dikeluarkan, yaitu tadi dengan decluttering. Dan ketika declutteringnya sudah berjalan, mungkin sudah hampir finish gitu, sudah hampir selesai, untuk membeli barang-barang baru itu kita bisa sedikit ngerem karena, oh kemarin aja kita keluar-keluarin kok itu barang, kita kasih-kasih. Terus untuk apa lagi sekarang kita beli-beli gitu, kecuali memang urgent ya, memang butuh harus beli gitu ya, beli. Karena hidup minimalis itu bukan berarti kita pelit ya, bukan berarti kita nggak bisa beli apa yang kita suka, bukan soal mahal atau murah, tapi tentang menyimpan apa yang memang kita butuhkan dan mana yang memang kita nggak pernah pakai lagi gitu. Hidup minimalis itu bukan berarti kita hidup dalam keterbatasan, semua serba nggak ada, bukan. Tapi hidup dalam kesadaran, jadi sadar apa yang penting dan apa yang bikin kita bahagia. Kalau dirasa ada hal yang nggak penting dan malah merugikan, ya disingkirkan aja, begitulah kira-kira ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih ya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Semoga bermanfaat. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.